Kembali lagi di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 12 semester 1. Di episode sebelumnya kalian sudah belajar tentang bab geometri, yaitu kalian sudah belajar kedudukan antar garis, kedudukan bidang, kemudian bagaimana cara menentukan jarak dalam ruang, kemudian bagaimana juga menentukan sudut dalam ruang. Nah, di episode ketiga kali ini kita akan belajar pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang statistika. Nah, kita lanjut saja ke pembahasannya. Selamat menyimak. Nah, di bagian ketiga ini sebelum masuk ke statistikanya, kita akan belajar kata kunci statistika. Nah, mengapa harus belajar kata kunci statistika? Karena ada beberapa istilah yang harus kalian pahami sebelum belajar tentang statistika. Tapi sebelum ke kata kuncinya, kita akan belajar apa itu statistika. Bagaimana definisi dari statistika itu. Kita lihat definisinya. Definisi statistika. Statistika merupakan ilmu yang meliputi pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian dari sebuah data. Nah, keempat kegiatan ini disebut kegiatan dari statistika. Nah, statistika di sini juga dibagi kepada dua. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini merupakan pengolahan dan penyimpulan data. Nah, penyimpulan data ini dilakukan dengan menggunakan grafik atau angka. Nah, untuk statistika deskriptif ini diajarkan di tingkat SMA atau sekolah menengah atas. Kemudian yang kedua adalah jenis statistika inferensial. Statistika inferensial ini merupakan alat untuk mengetahui mana data baik atau data buruk dengan menggunakan teori peluang. Nah, statistika inferensial ini nanti kalian akan pelajari di bangku perkuliahan. Kalau mau di kelas 12 dipelajari, ada di matematika peminatan. Oke, kita lanjut ke kata kuncinya. Oh ya, sebelum masuk ke sana, kita baca dulu ini pengumuman penting. The goal of statistics is not to perform numerous calculation using the formulas, but to gain an understanding of your data. Maksudnya itu, tujuan dari belajar statistika itu bukan untuk melakukan beberapa perhitungan menggunakan rumus, tetapi untuk memperoleh suatu pemahaman tentang data Anda. Jadi tujuan utama dari statistika ini kita belajar untuk memahami sebuah data. Bukan saja kita bisa menghitung, tetapi juga kita bisa memahami apa yang harus dihitung, bagaimana cara menghitungnya, dan untuk apa perhitungan itu dilakukan. Jadi untuk memahaminya, kalian masuk ke kata kunci dari statistika. Nah, beberapa kata kunci dari statistika itu ada 6 di sini. Yang pertama adalah populasi. Populasi itu suatu istilah untuk sekumpulan orang, benda, atau objek yang akan diteliti. Nah, kemudian kata kunci yang kedua adalah sampel. Sampel itu adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti untuk mengetahui informasi dari populasi. Jadi sampel itu adalah sebagian kecil dari populasi. Nah, populasi di sini jumlahnya bisa bervariasi tergantung yang akan diteliti. Misalkan untuk bisa berbentuk jumlah orang, bisa berbentuk jumlah benda, ya itu tergantung yang akan diteliti ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide yang berikutnya. Kita lanjutkan ke statistik, ke kata kunci yang ketiga, yaitu statistik. Statistik adalah ukuran berupa angka yang menunjukkan informasi dari sampel atau hasil studi sampel.
Jadi dari sampel itu akan diambil, nah berarti hasil studinya itu dinamakan statistik. Kemudian kata kunci yang keempat adalah parameter. Parameter adalah ukuran berupa angka yang menunjukkan informasi dari populasi. Nah, untuk membedakannya, jika statistik itu adalah dari sampel, parameter itu dari populasi. Jadi itu perbedaannya. Nah, kita lanjutkan ke kata kunci yang kelima, yaitu variabel. Variabel itu adalah sejumlah informasi dari orang atau benda di dalam sampel atau populasi. Biasanya dinotasikan dengan X atau Y. Nah, variabel di sini informasi yang dipunyai atau dimiliki oleh sampel dan populasi yang akan diteliti. Jadi populasi, ketika kita ingin meneliti suatu populasi, nah yang akan ditelitinya itu adalah variabel. Misalkan populasi orang di desa A, maka yang akan ditelitinya adalah tinggi badan. Nah, berarti variabelnya notasinya kan dengan X, berarti X sama dengan tinggi badan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kata kuncinya adalah data. Data ini adalah nilai sebenarnya dari sebuah variabel. Kalau di variabel itu X menunjukkan tinggi badan, nah berarti datanya itu, misalkan data yang pertama adalah 170 cm. Berarti 170 cm adalah data dari variabel X. Nah, agar kalian memahami keenam kata kuncinya, kita lihat alur dari sebuah statistik atau sebuah penelitian. Nah, bisa dilihat di sini ada 5 alur dan 5 proses. Kita bergerak dari populasi, kemudian bergerak ke sampel, ke variabel, ke statistik, dan parameter. Kemudian kembali lagi ke populasi. Nah, yang bergerak di sini adalah data. Nah, kita lihat proses yang pertama adalah pengumpulan sampel. Jadi dari populasi ini kita ambil sampel. Misalkan populasi dari 1000 orang yang ada di desa A. Nah, kita ingin mengambil sampelnya adalah 100 orang. Berarti populasinya adalah 1000 orang dan sampelnya adalah 100 orang. Kemudian proses yang kedua adalah pengumpulan data untuk menentukan suatu variabel. Kalau misalkan yang akan diteliti dari populasi 1000 orang itu adalah tinggi badan, berarti variabelnya kita misalkan X sama dengan tinggi badan. Berarti yang akan dikumpulkan datanya adalah 100 orang dari sampel ini. Jadi 100 orang itu diukur tinggi badannya, nah itu adalah variabel. Dan dinyatakan dalam bentuk ukuran cm. Itu yang dinamakan dengan data. Kemudian dari variabel itu proses yang ketiga akan berubah menjadi statistik, yaitu dengan menganalisis data. Datanya bisa dihitung dengan menggunakan rumus, mencari rata-rata, mencari modus, atau mencari nilai tertinggi. Nilai yang paling banyak muncul itu perhitungan-perhitungan yang umum, yang hasilnya itu dinamakan dengan statistik. Misalkan dari 100 orang yang dihitung tadi, kita ambil sebuah nilai, misalkan satu rata-ratanya. Rata-ratanya adalah sekian. Nah, itu adalah statistik. Nah, dari statistik akan berubah menjadi parameter. Itu prosesnya adalah interpretasi data. Dari rata-rata yang kita tentukan atau kita dapatkan dari statistik akan menunjukkan dari sebuah parameternya. Kalau dari statistik itu kita ambilnya karena 100 orang, berarti kita
bisa menyebutkan bahwa 1000 orang itu rata-ratanya akan mendekati seperti itu. Jadi rata-rata ini menunjukkan meskipun hasilnya dari statistik, tetapi bisa menunjukkan atau mewakili dari sebuah parameter. Maksudnya begini, dari 100 data yang akan dihitung rata-rata tinggi badan, nah nilai rata-rata tinggi badan itu bisa mewakili dari 1000 orang, meskipun hasilnya dari 100 orang. Nah, kemudian langkah berikutnya dari parameter akan kembali lagi ke populasi dengan prosesnya adalah kesimpulan dan penyajian data. Datanya bisa dinyatakan dalam bentuk tabel, diagram. Itu diagramnya bisa diagram garis ataupun diagram lingkaran, itu nanti kita pelajari dan menarik kesimpulan. Kesimpulannya bahwa tinggi badan di desa A itu bisa kurang dari atau lebih dari, tergantung dari keperluan penelitiannya. Nah, begitulah alur dari statistika. Kalau kalian bingung, kalian bisa lihat di contoh soal berikut ini. Nah, kita lihat di contoh soal. Permasalahannya adalah kita ingin mengetahui rata-rata biaya yang digunakan oleh siswa kelas 12 di sebuah sekolah CGT untuk keperluan sekolah selain buku. Nah, kita memilih 50 siswa secara acak. Biaya yang digunakan dari 3 orang siswa berturut-turut adalah 50.000, 75.000, dan 125.000. Tentukan kata kuncinya. Nah, kita jawab. A. Populasi. Populasinya adalah seluruh siswa kelas 12 di sekolah CGT. Parameternya, karena parameter itu milik dari populasi, berarti rata-rata biaya yang digunakan seluruh siswa kelas 12. Nah, kemudian dari populasi kita ambil sampelnya. Kita lihat di sini sampelnya kita memilih 50 siswa. Berarti sampelnya adalah 50 siswa kelas 12 di sekolah CGT. Kemudian kita tentukan statistiknya. Ingat, statistik itu adalah milik dari sampel. Berarti statistiknya adalah rata-rata biaya yang digunakan 50 siswa kelas 12. Nah, kemudian kita tentukan variabelnya. Karena yang akan diketahuinya itu adalah rata-rata, berarti kita tulis X bar adalah rata-rata biaya, dan N itu adalah banyaknya sampel yang akan diteliti, adalah 50 siswa, atau bisa dengan variabel lain. Tergantung dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang terakhir datanya. Yang ini yang penting, dari datanya kita tulis X1 atau data ke-1 adalah 50.000, X kedua atau data keduanya adalah 75.000, dan X3 data ketiga adalah 125.000. Ya, begitulah cara menjawab atau menentukan kata kunci dari sebuah permasalahan yang akan diteliti. Kalian bisa melihat atau menuliskan populasi, parameter, sampel, statistik, variabel, maupun data. Nah, urutan ini tidak perlu berurut seperti ini. Yang penting jawabannya benar. Dan untuk lebih memahami cara pengerjaan dari soal seperti ini atau permasalahan seperti ini, saya sertakan latihan soalnya di sini. Oke, demikian video pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar.